Takluk dari Vietnam, timnas Indonesia gagal ke final. Permainan keras timnas Indonesia termakan provokasi. Kebrutalan Duan Van Hal menyatukan supporter timnas Indonesia dan Malaysia. Takluk dari Vietnam, timnas Indonesia gagal ke final. Timnas Indonesia melakoni babak semifinal leg kedua Piala AFF di Stadion Maidin Hanoi. Kick-off babak pertama timnas Vietnam langsung tampil menyerang. Seperti biasa, permainan keras ditunjukkan oleh timnas Vietnam. Hasilnya, timnas Vietnam unggul cepat berkat gol dari Nguyen Thanh Linh pada menit ketiga. Selama babak pertama berjalan, Indonesia masih terus dalam tekanan. Timnas Vietnam mendominasi lini tengah lapangan. Formasi yang diterapkan Sintayong sedikit berbeda lantaran menempatkan Yaakob Sayuri menjadi gelandang. Babak pertama usai, timnas Indonesia tertinggal 1-0 dari tuan rumah. 45 menit kedua dimulai. Permainan timnas sedikit membaik. Marcelino kini ditempatkan di lini tengah. Akan tetapi lagi-lagi skuad Garuda harus kebobolan lewat gol cepat dari Vietnam. Nguyen Thanh Linh berhasil mencetak gol lewat sundulan hasil dari tendangan penjuru di menit ke-47. Sebenarnya timnas Indonesia terlihat mendominasi di babak kedua dengan penguasaan bola 53% berbanding 47%. Tidak banyak peluang yang didapat timnas Indonesia di babak kedua. Sampai peluit panjang dibunyikan tak ada gol tercipta. Timnas Indonesia tak bisa membalas ketertinggalannya. Skuad Garuda harus mengubur mimpi untuk melaju ke partai final. Permainan keras timnas Indonesia termakan provokasi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus gagal melaju ke partai puncak setelah menelan pil pahit atas kekalahan melawan Vietnam di semifinal leg kedua. Di pertandingan itu banyak insiden-insiden yang membuat jalannya pertandingan menjadi terhambat akibat permainan yang keras. Wasit Araki Usuka harus mengeluarkan 4 kartu kuning. 2 untuk timnas Indonesia dan 2 untuk timnas Vietnam. Nampaknya timnas Vietnam sangat mahir untuk memainkan mental lawannya. Banyak provokasi-provokasi dari permainan Vietnam yang menyebabkan pertandingan harus dihentikan. Menyinggung mengenai permainan timnas Indonesia, skuad Garuda sedikit kesulitan untuk menerapkan taktik yang diinstruksikan Sintayong. Faktor rumput lapangan menjadi faktor utama. Buruknya kualitas lapangan Maidin menjadikan skuad Garuda sulit untuk mengontrol bola maupun passing. Walaupun begitu, timnas Indonesia harus menerima hasil buruk ini dengan lapang dada. Tetap semangat timnas Indonesia. Kiper berdarah Indonesia catatkan save di Serie A Italia. Emil Audero Mulyadi mencatatkan save ke Milan kala Sampdoria menjamu Napoli di lanjutan Serie A dini hari tadi. Mulyadi diturunkan Sampdoria menghadapi Napoli dari menit pertama. Pada menit kelima, Napoli mendapat hadiah dengan skor 0-2. Dicoret dari daftar naturalisasi timnas Indonesia U20, Zico sore gabung ex-klub Frankie De Jong. Pemain keturunan Indonesia Zico Sore memiliki pelabuhan baru tak lama setelah namanya tergusur dari daftar naturalisasi timnas Indonesia U20. Zico Sore sebelumnya merupakan pemain klub Belanda PSV Zwolle. Terakhir dia dikabarkan merapat ke klub divisi 2 Liga Belanda Eerste Divisie, Willem II atau yang dikenal dengan Willem II Tilburg. Akun Instagram @footballtalentasia mengumumkan klub baru Zico Sore. Dinarasikan sang pemain ingin mencari pelabuhan baru setelah membela PSV Zwolle. Kebrutalan Duan Van Hal menyatukan supporter timnas Indonesia dan Malaysia. Fullback timnas Vietnam Duan Van Hal jadi public enemy di ajang Piala AFF 2022. Betapa tidak, pemain bernomor punggung 5 itu selama ini terkenal dengan permainan keras yang menjurus kasar hingga membuat lawan cedera. Terbaru, bek berusia 23 tahun tersebut lolos dari hukuman kartu dari wasit usai melakukan pelanggaran terhadap pemain timnas Indonesia saat laga leg pertama semifinal. Sebelumnya, bek Malaysia Azam Azmi juga jadi korban terkena sikut doan saat perebutan bola di pertandingan fase grup B Piala AFF 2022. Bahkan dalam kolom komentar Instagram resmi Piala AFF 2022 @AFF Mitsubishi Electric Cup, supporter Indonesia dan Malaysia saling memberi dukungan atas apa yang dilakukan Duan Van Hal.
Penampakan jejak kaki binatang di bangku Stadion Maidin. Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Maidin pada Senin hari ini. Dari laporan media lokal Vietnam, terlihat kondisi rumput dan tempat duduk di Stadion Maidin yang terlihat tidak terlalu baik. Pada foto yang diunggah media Vietnam tersebut, terlihat bagaimana cat bangku Stadion Maidin terlihat kotor. Tampak seperti ada jejak binatang di bagian belakang tempat duduk. Selain itu, tampak juga terlihat rumput di Stadion Maidin tidak cukup baik. Kondisi rumput tidak sepenuhnya hijau, terlihat beberapa rumput mulai mengering. Pemain berdarah Indonesia kembali disorot lebih gacor dibanding Rafael Struijk. Calon pemain naturalisasi Indonesia Rafael Struijk mengawali tahun ini dengan tidak cukup baik. Di klubnya ADO Den Haag, Struijk kurang mendapat kepercayaan dari pelatih Dick Advocaat. Mendapatkan menit bermain bersama tim utama, Rafael Struijk saat itu menolong ADO terhindar dari kekalahan dari FC Utrecht. Kedua tim bermain imbang 4-4. Salah satu media lokal Belanda, Hegelandenvoetbal.nl, menyebut bahwa laga uji coba itu bisa jadi kesempatan untuk Rafael Struijk menembus tim utama ADO Den Haag. Dick Advocaat justru lebih percaya pada pemain keturunan Indonesia lainnya di skuad ADO. Ialah gelandang Jordi Weerman yang lebih mendapat kepercayaan dari Dick Advocaat untuk bermain bersama tim utama ADO. Jordi Weerman dalam lanjutan Eerste Divisie melawan Dordrecht dimainkan sebagai pemain pengganti. Jordi bahkan pada musim ini telah bermain sebanyak 11 pertandingan bersama ADO Den Haag. Kiper andalan Vietnam kelahiran Rusia tersandung skandal dan alami depresi. Sepanjang Piala AFF 2022, Van Lamdang jadi kiper yang belum pernah kebobolan sampai babak semifinal. Van Lamdang kelahiran Moskow, Rusia pada 13 Agustus 1993. Karir sepak bola Lamdang pun dimulai di klub Rusia. Karir Van Lamdang sebagai penjaga gawang bak roller coaster. Awal tahun ini ia tersandung skandal transfer. Bahkan salah satu media Vietnam, VinExpress.net, menyebut skandal itu membuat Van Lamdang alami depresi. Skandal Van Lamdang bermula saat ia bermain di Liga Thailand bersama Muang Thong United. Van Lamdang berselisih dengan klub besar Thailand itu. Pihak klub bahkan membawa kasus tersebut ke FIFA dengan menyebut bahwa Van Lamdang mengakhiri kontrak lebih cepat dari kesepakatan. Pada Januari 2022, pihak Pham Lang Dang mengajukan gugatan kepada Muang Thong United untuk membayarkan sisa gajinya. Namun pihak klub menyebut bahwa Van Lamdang melanggar kontrak dengan tidak muncul latihan dan malah bergabung ke klub Liga Jepang Cerezo Osaka.